sekalian, Nabi Muhammad dilahirkan daripada sang kandungan, daripada sang ibu, daripada pertama Siti Aminah, ayah yang pertama Abdul, kakek yang pertama Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan ke dunia, sebelum turun ke dunia, ruh ataupun nur Nabi Muhammad SAW itu memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kejauhan hari. Sebelum Nabi Adam alaihi salam, sebelum dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum daripada bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur Nabi Muhammad sudah jauh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sampainya daripada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Al-Barzanji walamat kama min hamli syahroni ala walid fardiyah, di situ disampaikan setelah akan sampainya daripada hari lahirnya, bahwa telah dikabarkan bahwa berita bahwa nur Nabi Muhammad telah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kandungan daripada Siti Aminah. Keke. Di sini. Di sini. Bumi tergoncang. Kemudian seluruh alam merasakan daripada kabar daripada lahir bahwa nur Nabi Muhammad telah dipindahkan ke kandungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kaum Nasrani yang mereka berangan-angan bahwa mereka akan datang daripada hari Nabi di kaum Nasrani, ternyata kaum Nasrani pada saat itu mereka masih menunggu daripada kenabian beliau, masih menunggu kelahiran kenabian daripada kaum Nasrani. Maka di saat pada malam hari ada salah satu daripada pendeta di kota Madinah mendengar daripada kabar berita bahwa ada orang yang melahirkan daripada orang yang bakal dibesarkan oleh seluruh manusia dan seluruh alam. Maka pada saat itu kepala daripada kaum Nasrani diumumkan, diundang segala tokoh-tokoh Nasrani pada waktu itu, kumpul segala pengumuman malam hari ini, kumpul segala. Setelah kumpul ditanya, adakah di antara ini yang melahirkan? Adakah di antara kemudian bebai-bebai kemudian yang melahirkan? Jawaban mereka demi. Kemudian kepala kaum Quraisy mengutuskan daripada utusan ke Mekah, tolong pergi jemput ke Mekah, tanya dari pemuka kaum Quraisy. Pada saat aku yang masih berkuasa adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Ternyata waktu sampai utusan di kota Mekah, ternyata benar. Pada saat itu, namun benar bahwa salah satu cucu dari cucunya daripada Abdul Muttalib telah lahir, yaitu daripada anaknya, yaitu Siti Aminah. Jadi pekanjak dari Abdul Muttalib. Napa ini utusan yang ke Madinah? Benya dengan cucuku. Dijemuknya lah ke rumah Siti Aminah, kemudian dilihatilah apa sedepali yang lahir. Ternyata memang benar adanya bahwa situ tanda kenabian di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Abdul Muttalib bersyukur, kemudian sujud, diusunglah daripada Muhammad ke Mekah, kemudian diusunglah ke dalam Ka'bah. Di situ dikelilingkan dengan di Ka'bah, maka diberi nama Muhammad. Nama Muhammad adalah titipan malaikat. Allah lah menitipkan dengan malaikat, sampaikan dengan Siti
Jika kandungan itu nanti lahir, beri nama dia Muhammad. Sementara pada waktu itu di kota Mekah belum nama Muhammad sama sekali. Masih asing di telinga orang Mekah memberi nama Muhammad. Maka diberilah nama oleh Abdul Muthalib. Di sana diberi nama adalah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah pada fajar daripada subuh daripada hari Isnin, dan di situ pada saat begitu lahirnya daripada Nabi Muhammad, disitulah kejadian-kejadian tidak aneh datang. Berhala-berhala di kota Mekah hancur. Kemudian buah-buahan waktu masih tandus, buah-buahan ada buah lagi jadi buah. Kemudian tanah tandus jadi subur segala. Keberkahan daripada datangnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala karena Abu Lahab memuliakan daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza kana kafiran ja'atahu, jika Abu Lahab itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kafir, benar-benar kafir jawab Allah. Akan tetapi Abu Lahab ada satu waktu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keringanan di dalam tubuhnya, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak siksa oleh malaikat. Jadi Abu Lahab itu pasti akan mati, karena mati itu di bahasa masing-masing. Mati. Abu Lahab mati. Cawa Abu Lahab, ya Suwaibah. Menantu Abu Lahab namanya Suwaibah. Tulung hanikkan. Aman kelani Aminah keponaan. Abu Lahab muda daripada Abu Lahab. Begitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paginya lahir Suwaibah ibu Abu Lahab. Abu Lahab, Siti Aminah telah melahirkan. Jadi hancurnya daripada Abu Lahab, jawab Abu Lahab dengan Suwaibah mulai pagi hari karena udah lagi report nungguai pada kubi. Kamu udah lagi report dan haji aku makan. Dan lagi tanah mengaku menjadi junjungan daripada seluruh umat di seluruh serta alam. Bapak Ibu hadirin sekalian, Abu Lahab kaum kafir memuliakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan daripada syafaat. Pertama kali orang yang mendapatkan syafaat beliau adalah orang kafir. Di akhir daripada syair tersebut dinyatakan, bagaimana menurut pendapat jika orang muslim yang memang betul-betul muslim dan dia memang mengagungkan daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mati dalam keadaan wahidah dan keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, bersama orang-orang yang Engkau dah berikan rahmat ya Allah. Sementara aku di dunia bersolat, sementara aku zakat, sementara aku ibadah kepada Allah, sementara aku memberikan daripada kasih sayang kepada sesama manusia, tapi kenapa Kau berikan, Kau letakkan di sisi hamba-hamba yang mendapatkan daripada neraka ya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kita tanamkan di hati kita. Kadang-kadang namun ada pantas aman kita nuntut surga Allah karena sholat kita. Kadang ada pantas di akhir zaman dari umat Rasul kita. Kalau kita nanti nuntut surga Allah karena daripada infak dan sedekah kita. Kadang-kadang memang benar tidak pantas kalau kita menghadap Allah menuntut karena sedekah, karena haji kita. Sadar ataupun tidak. Kadang-kadang sholat yang kita lakukan, sembahyang yang kita lakukan,
Kita waktu kita sholat, kadang-kadang kita tidak sholat kalau kita tidak ada masalah. Kita tidak akan pernah berdoa kepada Allah kalau kita tidak ada masalah. Lepas kita daripada masalah, mendapatkan kesenangan, lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu rezeki kita melimpah ruah. Begitu kita diuji dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nanti dengan infak dan sedekah kita, rasanya memang tidak pas. Kenapa? Karena kadang-kadang infak dan sedekah kita, kadang-kadang kita ada berpengeju amat ada dengan jelma yang pernah menju. Ada infak kita amat dengan jelma ada pernah menju, sementara membutuhkan. Sementara kita berebut amat karena kita ada keinginan dan kebutuhan. Sholat tahajud yang kita laksanakan karena kita ada keinginan dan kebutuhan. Cek ibadah umatku di akhir zaman. Kalau umatku akan menuntut daripada ibadah-ibadah yang telah diwajibkan, maka belum tentu akan mendapatkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu yang bisa kita syukuri, kita jatuh di pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menyatukan, akan menyempurnakan ibadah. Nabi Muhammad lah yang akan dapat menyempurnakan ibadah. Entah sembahyang kita akan berantakan, entah infak sedekah kita berantakan, entah haji kita tidak makbul nanti. Akan tetapi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan menyatukan daripada ibadah kita nantinya. Sembahyang kita ulang, kemudian sedekah